Halo, shalom. Halo. Wah, hari ini kita olahraga kembali. Senang sekali bisa menikmati udara yang segar dan salam sehat juga, ya. Teman-teman, saya mau share lagi tentang kepemimpinan, a good leader, ya, pemimpin yang baik. Di Bilangan 13 ayat 30-31 ada ayat bunyi, kemudian Kaleb menenangkan orang-orang di hadapan Musa dan berkata, mari kita segera pergi dan mengambil alih kepemilikan karena kita mampu mengatasinya dengan baik. Tapi orang-orang yang pergi bersamanya berkata, kami tidak dapat melawan orang-orang karena mereka lebih kuat daripada kami. Kita tahu cerita itu, ya. Bagaimana 12 pengintai. Dan yang paling lucu adalah hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Situasinya sama, sikapnya berbeda. Ya, situasinya sama, sikapnya berbeda. Nah, bagaimana bisa ada perbedaan pendapat tentang topik yang sama? Ya, karena memang selalu ada perbedaan sikap dalam setiap orang. Sikap tuh membuat begitu banyak perbedaan karena memang pribadi juga berbeda-beda. Kita berbeda, orang kita pimpin berbeda, rekan kita berbeda, dan sebagainya. Dan pengembangan sikap positif itu adalah langkah yang sadar pertama untuk kita bisa menjadi pemimpin yang efektif. Ya, kepemimpinan yang sukses itu tidak dapat dibangun tanpa blok bangunan yang penting, ya, di dalam kehidupan kita. Kita perlu menciptakan dasar-dasar yang tepat dalam kehidupan kita dalam situasi-situasi tertentu. Nah, ada beberapa sikap berikut yang bagus sekali yang disarankan oleh kata-kata Yosua, tindakan Yosua, sikap Yosua dan Kaleb. Ya, sikap kita itu menentukan pendekatan hidup kita. Sikap kita menentukan hubungan kita dengan orang lain. Sikap kita seringkali menjadi satu-satunya perbedaan antara sukses dan kegagalan. Sikap kita di awal tugas itu akan sangat mempengaruhi hasilnya lebih dari apapun. Dan sikap kita bisa mengubah masalah justru menjadi anugerah. Ya, sikap akan sangat menentukan, meskipun sikap kita tidak otomatis baik hanya karena kita milik Tuhan. Bukan berarti karena kita aku anak Tuhan, berarti sikap kita langsung otomatis sudah keren, sudah bagus, sudah enggak juga. Karena kita perlu selalu belajar, kita perlu selalu membangun attitude yang baik, ya, sikap yang baik. Nah, teman-teman, pemimpin yang baik tidak suka memperbesar masalah, sebab mereka adalah solution maker, ya. Jadi kalau pemimpin yang baik itu nggak suka memperbesar masalah. Ya, kalau bisa hal yang rumit dijadikan sederhana, bukan yang sederhana dibuat rumit. Ya, pemimpin yang baik itu tidak menghabiskan energi untuk mereka yang suka berdebat belaka tanpa hasil. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang diam ketika ada situasi-situasi perdebatan, karena mereka tidak mau menghabiskan energi mereka. Ya. Nah, pemimpin yang baik seringkali disalahpahami. Tapi itu memang hal yang biasa akan terjadi. Jadi kalau kita belum pernah disalahpahami, berarti kita perjalanan kepemimpinan kita belum terlalu jauh, ya. Jadi itu hal yang wajar ketika kita sebagai pemimpin kadang-kadang seringkali disalahpahami. Nah, itu akan perlu menentukan bagaimana sikap kita pada saat mengalami hal itu. Nah, pemimpin yang baik itu tidak membenci dan tidak menendam. Pemimpin yang baik juga tidak memusingkan biasanya siapa yang paling benar, sebab fokus dan hatinya biasanya hanya ingin melihat orang-orang yang dipimpinnya itu berhasil. Nah, pemimpin yang baik biasanya lebih mengutamakan orang lain dibandingkan perasaan dia semata. Dan ini susah sekali. Tapi kita mau ambil sikap yang tepat juga, karena dia lebih memilih menggunakan energinya justru untuk mendoakan dan memberdayakan orang yang dikasihinya. Nah, pemimpin yang baik itu tidak mengorbankan
perjalanan panjang ya, hanya karena percikan-percikan sementara. Dia tahu bahwa percikan-percikan itu selalu akan terjadi, tapi dia tidak akan mengorbankan perjalanan panjang yang sudah pernah dibangun hanya cuma karena percikan-percikan sementara. Karena pemimpin yang baik juga tidak akan mengambil keputusan besar cuma karena masalah sepele. Nah, itu a good leader. Jadi sebagai pemimpin yang baik, nah kita harus selalu belajar membangun sikap yang tepat. Tidak mudah, ya, tidak mudah karena saya dan saudara mengalami kegagalan juga dalam proses belajar. Tidak ada yang langsung sempurna. Jadi mari kita coba lagi, ya, untuk belajar menempatkan sikap yang tepat dalam menyingkapi segala situasi. Good leader, ayo kita belajar. God bless you.